Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AM Media Channel. Kali ini kami akan membahas 7 rahasia Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Maimun Zubair yang sukses mendidik putra dan santri menjadi kader agama, bangsa dan dunia masa depan. Semua orang yang mengenal beliau terkagum atas didikannya kepada putra dan santrinya yang menjadi kader penerus para ulama yang mempunyai kualitas tinggi. Dan berikut ini adalah 7 rahasia itu. Yang pertama, peran ibu sangat sentral. Beliau Kiai Haji Maimun Zubair selalu menekankan kepada para santrinya untuk mencari istri solehah yang ahli riyadoh atau tirakat. Istri soleha tidak begitu kedonyan atau tidak tergila-gila pada dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai wasilah sarana beribadah dan berjuang. Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari, beliau pengasuh pondok pesantren As-Sunniyah Kencong Jember, yang merupakan adik ipar beliau Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau pernah bercerita kepada Ustadz Jamal Ma'mur Asmani saat Munas Kombes NU 2012 di Kempek, Cirebon, bahwa dari jalur ayah, keluarga beliau Kiai Haji Maimun Zubair adalah orang biasa, namun ada mbahnya yang ahli riyadoh, seperti banyak puasa, sholat malam istiqomah, banyak bermunajat, dan sangat cinta terhadap ulama. Potret istri Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair adalah beliau merupakan sosok perempuan yang cinta ilmu, ahli riyadoh, dan cinta para ulama, sehingga anak-anaknya pun tumbuh sebagai generasi-generasi Islam yang cinta ilmu dan cinta ulama. Yang kedua, menggunakan rizki yang halal dan tidak syubhat. Rizki halal menjadi keharusan. Darah yang dimasuki makanan haram akan membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair dikenal kiai yang sangat hati-hati dalam memberikan makan kepada keluarga, anak, istri, dan para santrinya. Beliau selalu membedakan rezeki dari aktivitas politik, ceramah, amplop para pejabat, dan dari usahanya sendiri. Rezeki yang digunakan untuk makan keluarga dan para santrinya benar-benar dari usaha yang bebas dari syubhat, apalagi jelas haramnya. Yang ketiga, memohon berkah para kiai. Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair seperti yang beliau sampaikan dan disampaikan para putra-putrinya, mendapat berkah para ulama. Air ludah ulama misalnya adalah model kiai pesantren untuk memberikan doa yang berujung berkah kepada generasi muda. Menurut kisah Kiai Haji Nasir Farah Tambak Beras Jombang, Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair sering memanggil sebagian santrinya masuk ke dalam kamar dan untuk diberi ijazah secara khusus. Rumah Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair menjadi persinggahan atau destinasi para ulama, habaib, dan orang-orang soleh. Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair tentu memohon kepada mereka untuk mendoakan keluarga dan para santrinya supaya menjadi kader penerus agama yang berkualitas tinggi dan berhati mulia. Yang keempat, teladan istiqomah. Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair tidak hanya aktif mengaji kitab dan ceramah di tengah masyarakat, akan tetapi beliau mempraktekkan pentingnya istiqomah dalam kebaikan. Salah satu indikator istiqomah Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair adalah selalu memberi kajian kepada santri dan masyarakat meskipun baru saja datang dari acara luar yang menyita banyak waktu dan tenaga. Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair mengajarkan pentingnya istiqomah sebagai akhlak para ulama yang harus diteladani sebagai wasilah meraih keberkahan dan kesuksesan hidup. Di usia senja, Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair tetap mengaji seperti biasa. Yang kelima, sifat tawadu atau rendah hati. Jika ingin jadi orang mulia yang derajatnya diangkat oleh Allah, jadilah orang yang tawadu. Jangan merasa pintar, suci, banyak amal, dan lebih dari orang lain. Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair memberikan teladan pentingnya tawadu dalam ilmu dan akhlak.
Beliau tidak merasa pintar, sehingga selalu membaca dan membaca. Beliau sosok yang demokratis dan toleran. Beliau merasa sedikit amalnya dan selalu berdoa dan memohon doa santri dan para ulama supaya diberi Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sebuah akhlak ulama besar yang inspiratif, yang meneteskan air kesejukan, kesahajaan dan kedamaian jiwa. Jiwa yang tawadu, terhindar dari konflik, agitasi dan hal-hal negatif destruktif lainnya. Sifat tawadu membuat orangnya menjadi pembelajar sepanjang hayat karena dirinya selalu merasa bodoh, sedikit amal dan penuh dosa. Sifat tawadu mendorong seseorang berbaik sangka kepada orang lain. Yang keenam, senang bersedekah dan sederhana. Menurut riwayat salah satu santri Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu Kiai Haji Ali Mazhar dari Pakistayu Pati. Beliau menceritakan bahwa Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair adalah sosok ulama yang dermawan. Beliau banyak membantu pembangunan masjid di banyak tempat. Di samping ahli sedekah, Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair juga sosok ulama yang sederhana. Melihat rumah kiai yang sederhana, meskipun reputasi keulamaannya nasional dan dunia, itu saja menjadi bukti bahwa Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair adalah sosok ulama yang mengedepankan kesederhanaan, jauh dari karakter kemewahan, kemegahan, bahkan keduniaan. Yang ketujuh, kaderisasi. Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair meneruskan peran ini dari pendahulunya, ulama-ulama besar seperti Syekhona Khalil Bangkalan Madura, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Kiai Haji Sahal Mahfud adalah sosok yang piawai mengkader putra dan santrinya dalam mengembangkan Islam sesuai bidangnya masing-masing. Banyak santri dari pondok pesantren Al-Anwar Sarang yang alim dan berasal dari keluarga biasa yang kemudian dijodohkan dengan putri kiai daerah yang punya pesantren kecil. Akhirnya, pesantren kecil tersebut berkembang setelah santrinya memimpin pesantren tersebut. Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair rajin mengunjungi santri-santrinya sehingga jaringan alumni pondok pesantren Al-Anwar solid dan punya komitmen yang kuat dalam mengawal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Putra-putri Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair mempunyai ladang dakwah sendiri-sendiri. Berdirinya Al-Anwar 2, 3, dan 4 tidak lepas dari visi besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair dalam membangun peradaban Islam. Hal ini juga menjadi salah satu kunci suksesnya dalam kaderisasi. Syekhuna Kiai Haji Najih tampil sebagai ulama yang produktif. Dalam karya, Syekhuna Kiai Haji Abdul Ghafur tampil sebagai akademisi, pemikir dan aktivis tingkat nasional, baik di PPNU maupun di MUI Pusat. Syekhuna Kiai Haji Majid Kamil tampil sebagai ulama dan politisi yang santun dan bersahaja. Syekhuna Kiai Haji Taj Yasin tampil sebagai birokrat yang ramah dan dekat dengan rakyat. Dari ketujuh rahasia Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair dalam mendidik putra dan santrinya, semoga bisa menginspirasi para kiai dan para santri dan seluruh elemen bangsa untuk meneladaninya, sehingga lahirlah kader-kader hebat yang akan meneruskan perjuangan agama, masyarakat, bangsa dan umat manusia.